Shalom anak-anak ibu semua kelas 8 SMP Global Andalan. Pada kesempatan ini kita kembali berjumpa. Kita mau belajar tentang Yesus Kristus sungguh Allah dan sungguh manusia. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui apa saja dimensi kemanusiaan dan dimensi kealahan yang dimiliki oleh Yesus. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena pada hari ini Engkau masih mengumpulkan kami untuk bersama-sama lebih mengenal Engkau. Bukalah hati dan pikiran kami, agar dalam belajar bersama ini kami dapat semakin mengenal pribadi-Mu yang adalah Tuhan bagi hidup kami. Engkau Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita. Manusia memiliki dua dimensi di dalam kehidupannya, yaitu dimensi kemanusiaan dan dimensi ilahi. Keduanya tidak dapat dipisahkan, melainkan menjadi satu kesatuan utuh. Dimensi kemanusiaan harus disertai juga dengan keilahian. Itu yang membuat kita berbeda dengan binatang. Namun, tak ada satupun manusia yang melulu tampil dalam kealahannya. Kealahan itu hanya terpancar dari sumber utamanya saja, yakni Allah itu sendiri. Lalu apa itu dimensi kemanusiaan? Ya, kamu lihat. Yang pertama diciptakan, dilahirkan, memiliki kemampuan untuk berpikir, memiliki perasaan, dapat sakit, dan dapat mati. Itulah dimensi kemanusiaan yang dimiliki setiap manusia. Lalu apa dimensi kealahan yang ada dalam diri manusia? Yaitu memancarkan keilahian sehingga bisa mengasihi, bisa berdoa, bisa mengampuni, dan lain sebagainya. Tetapi karena dibatasi kemanusiaan, manusia tidak dapat sepenuhnya memancarkan dan menghadirkan Allah di dalam hidupnya. Dari dimensi kemanusiaan yang telah kita ketahui, sekarang kita lihat apakah Yesus mengalami hal tersebut? Ya, Yesus mengalami hal-hal kemanusiaan. Dia lahir dari seorang ibu, yaitu Bunda Maria. Nah, kemudian dia punya jenis kelamin. Kemudian Yesus juga punya nenek moyang. Yesus juga bisa marah, ia merasa takut, ia pun dapat letih, dan banyak lagi dimensi kemanusiaan yang bisa kita lihat di dalam diri Yesus. Lalu kita lihat dimensi kealahan yang ada dalam diri Yesus. Pernyataan malaikat ketika Yesus lahir kepada para gembala, malaikat berkata bahwa Kristus Tuhan lahir di kota Daud. Dan mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, banyak sekali mujizat yang dilakukan Yesus selama hidupnya. Kamu bisa lihat kutipan-kutipan ayat Alkitab yang ada di layar. Kamu juga bisa nanti cari referensi lain apa saja mujizat-mujizat yang pernah dilakukan Yesus. Jadi, kealahan Yesus dan kemanusiaannya adalah kedua hal yang sama pentingnya dalam karya keselamatan Allah. Jika memahami kodrat Allah, maka kita mengetahui bahwa Allah tidak dapat menjadi tidak sempurna. Allah Trinitas adalah Allah yang maha sempurna dan kekal. Jika ada yang terbatas dalam diri Yesus, itu bukan karena kealahannya itu tidak sempurna, melainkan keterbatasan kodrat sebagai manusia. Sedangkan kuasanya sebagai Allah tetap sempurna. Yesus walaupun adalah Allah, ia terbuka dan solidir dengan kehidupan manusia. Yesus mau turun ke bumi merasakan bagaimana suka duka sebagai manusia. Ia menyapa manusia secara pribadi dan akrab. Dengan cara menjelma menjadi manusia, Allah menjadi sederajat dengan manusia dalam dimensi kemanusiaan. Dan melalui cara itu ia ingin memberikan kedamaian
serta keselamatan bagi manusia. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah belajar tentang Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Dan sekarang bagaimana sikap kita selama ini? Apakah kita mampu memancarkan diri Allah? Mampukah kita bersikap rendah hati, solider terhadap yang berkekurangan, mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita? Ibu harap kita semua meneladani sikap Yesus yang sungguh-sungguh memancarkan diri Allah di dalam kehidupannya. Sebagai tugas kita minggu ini, kamu nanti mencari perikop yang sudah ada di layar kamu, dan kamu cari bukti-bukti apa yang menyatakan bahwa Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Nah, dari perikop-perikop yang udah Ibu bagikan itu, kamu tulis dalam bentuk tabel dimensi kealahan. Ayat berapa, apa buktinya di situ, baru dimensi kemanusiaannya apa. Nah, nanti kamu kirim ke e-learning ya. Deadline-nya adalah Selasa depan. Sekarang mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan doa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang Maha Baik, kembali kami menghaturkan syukur kepadamu. Kami telah memahami bahwa Engkau adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Ajarlah kami ya Yesus agar kami mampu meneladani Engkau dan mau bersikap rendah hati, solider pada sesama dan berbelas kasih. Semoga berkat-Mu senantiasa Kau limpahkan kepada kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa minggu depan.